Menjelaskan kerjasama kapal selam Nagapasa kelas yang dijalin antara Korea Selatan dan Indonesia memang cukup rumit. Bahasa sederhananya saat ini adalah dengan pengalaman pengadaan batch pertama, Indonesia sekarang enggan sekali berurusan dengan Korea Selatan dalam hal pengadaan kapal selam. Sebaliknya, Indonesia mencari alternatif terbaru untuk pengadaan kapal selam dari Barat yang terbukti lebih maju. Melansir dari banyak sumber, Indonesia dan Prancis nampaknya bakal mengumumkan kesepakatan pembuatan Scorpène Evolve sebanyak 2 unit. Setelah kunjungan beberapa kali dari Naval Group ke PT PAL, terungkap bahwa rencananya 2 unit Scorpène akan dibuat seluruhnya di galangan kapal selam Indonesia. Selain itu, Naval Group memastikan transfer teknologi pembuatan kapal selam Scorpène akan diterapkan di dalam kesepakatan ini. Hal ini mendasari adanya kerjasama pembuatan Scorpène karena Indonesia memang mengincar teknologi kapal selam modern, di mana saat ini jika cuma mengajukan tawaran pembelian saja tanpa ada transfer of teknologi, jelas Indonesia tidak mau. Dari beberapa kontestan, memang cuma 2 negara saja yang serius menggapai tender kapal selam di Indonesia. Tentunya yang pertama ada Naval Group dengan Scorpène dari Prancis dan Korea Selatan alias Korsel yang mengajukan Nagapasa kelas batch kedua. Soal Nagapasa kelas batch kedua, sebetulnya Indonesia bisa saja memilihnya kembali dengan 2 syarat yang harus dipenuhi oleh Korea Selatan. Syarat pertama, ada garansi perbaikan kepada unit sebelumnya yang banyak masalah, dan syarat kedua, Korsel harus menawarkan kepada Indonesia kapal selam tipe baru namun sudah terbukti kehandalannya di Nagapasa kelas batch kedua. Namun alih-alih menawarkan tipe baru yang lebih advance dan proven, Korsel malah tiba-tiba pernah mengabaikan Indonesia karena mereka sedang dalam penawaran kapal selam KSS ketiga yang lebih advance dan proven kepada Filipina. Padahal berdasarkan hasil diskusi ditentukan bahwa Indonesia akan memilih Nagapasa batch kedua apabila diberi kelas yang lebih canggih dari Changbogo. Menurut pernyataan Hanwha Ocean, KSS-3 bakal menggunakan baterai lithium ion supaya lebih lama dalam mode menyelam. Dari sini kita melihat manakah yang bisa memberikan yang terbaik ini buat Indonesia, Naval dari Prancis atau Hanwha dari Korea Selatan. Meski sudah diberikan tawaran kapal selam terbaik sedemikian rupa, apesnya ternyata Filipina masih gamang mereken tawaran Korsel. Salah satu pertimbangannya adalah mereka tentu berkaca pada riwayat penjualan kapal selam Korea Selatan ke Indonesia yang penuh masalah teknis. Apalagi Filipina juga mendapatkan tawaran dari Jerman untuk membeli U-209 varian terbaru yakni 1400. Jika bicara kualitas, pastilah Filipina membeli U-209 1400 yang canggih serta terbukti kemampuannya. Merasa tak ada hasil di Filipina, Korsel kembali ke Indonesia mengejar-ngejar Nagapasa kelas batch kedua. Meski kini ada sebuah keyakinan bahwa Korsel menawarkan KSS-3 ke Indonesia untuk batch kedua Nagapasa, sayangnya sudah agak terlambat karena Scorpène telah dipilih secara resmi untuk program kapal selam masa depan. Naval Group sendiri mengakui jika negosiasi Scorpène berjalan lambat karena ada tantangan agresif dari Hanwha Ocean Korea Selatan. Seperti yang terjadi di Indonesia, negosiasi ini memakan waktu lama dan rumit, terutama karena tawaran yang bersaing dari Korea Selatan menarik sekaligus agresif. Jelas situs pertahanan Prancis Meta Defense pada 29 Maret lalu. Syukurnya Indonesia sudah sadar bahwa Scorpène pilihan tepat dan biarkan saja program Nagapasa Clutch batch kedua untuk sementara mengawang-awang saja. Bagaimana menurut kalian?